mengikuti itu, ada pelayanan itu dari Jakarta dia kan pelayanan di hamba Tuhan tuh ya dari Jakarta suami istri dikirim ke Medan. Pas itu saat itu saya ada di posisi Medan juga kadang kan. Jadi dia kenalan saya sama saya. Kenalannya itu di KFC kan. Nah, pas saya mau makan, dia makan juga suami istri itu kan. Jadi dia bilang dari mana Bu? Ditanya dulu sama istrinya kan. Terus suaminya nanya lagi. Saya bilang di sini. Oh dekat rumah ibu sini ya. Rumah bapak di mana? Oh saya pelayanan katanya. Pelayanan dari mana? Saya bilang kan dari Jakarta. Pelayanan di sini. Tapi nggak belum ada jiwa-jiwanya katanya kan. Jadi gerejanya di mana? Saya tanya kan. Tapi belum ada juga jiwa-jiwanya katanya gini. Karena dia kan dari Jakarta, belum ada kenal orang di Medan. Jadi tempat pelayanannya di mana Pak? Ya pindah-pindah katanya gitu kan. Terus saya kasih juga ide kan. Gini Pak, sekarang kita pelayanan itu kan bukan hanya untuk orang yang udah Kristen aja. Orang yang Muslim, Buddha boleh juga Pak. Tapi kita nggak lari dari jalurnya Tuhan Yesus, juru selamat kita harus bersaksi juga. Gimana caranya? Nah, Bapak buatlah acara happy happy untuk lansia punya, saya bilang. Nanti pasti Tuhan kirim jiwa-jiwa dari suku bangsa bahasa ikuti katanya. Waduh, kalau kayak gitu saya perlu bantuan dari Bu Mimi, katanya bantuan apa? Ya untuk worship leadernya. Jadi saya suami hamba Tuhan itu khotbah. Nanti istrinya lah yang ini juga ikut kan. Nah, di situ jadi kan banyaklah kita undang orang. Dulu undang orang bukan pakai WA, belum lagi. Mesti pakai ini ya. WA belum ada, mesti BBM aja. Pakai BBM ya. BBM aja gitu. Jadi saya kirim juga lah kan teman-teman banyak yang Buddha-Buddha, yang Muslim. Saya kirim semua banyak. Kumpul kan. Nah disewa satu tempat. Yang datang itu banyak. Orang-orang Chinese Buddha itu yang tua-tua datang. Nah, buat kayak mana buatnya? Saya bilang buat playernya yang begini, ceritanya begini, temanya begini. Datanglah orang itu. Tapi saya nggak bisa terus ikut ya Pak. Saya bilang soalnya kan saya dibilang schooler, saya mau berangkat kadang ke Jambi, ke Padang, ke Bengkulu, ke Jakarta. Saya bilang kan. Nah, tapi sementara ini Bu Mimi ada di sini, bantu ya katanya. Oh iya, saya tanya rumahnya di mana Pak? Dibilangnya rumahnya di kandang bebek. Ya saya pikir dia seloro waktu itu kan. Benar. Nanti kalau ke Medan saya kenal sama hamba Tuhannya. Jadi dia bilang, ih ini hamba Tuhan ini kok ngomongnya lari keluar dari jalur. Saya pikir benar seloro gitu kan. Saya tinggalnya Bu dekat kandang bebek rumah sewa. Tapi di kandang bebek katanya gitu. Terus naik mobil ini pun mobil dangak-dangak. Tahu kan dangak-dangak kan? Ini pun dikasih pinjam sama orang mobil dangak-dangak. Jadi Bapak udah lama di sini. Iya pelayanannya nggak ada, belum ada jiwa-jiwa katanya kan. Jadi gimana? Di mana aja pelayanan Pak? Pindah-pindah, nggak ada tempat katanya gitu. Ya udah saya bilang kita cari tempat ya Pak. Saya bilang tempat. Waktu itu kan belum Zoom dulu kan. Cari tempat yang diundang semuanya orang dari Buddha, suku Buddha, Konghucu, Muslim juga kan. Nah semua. Jadi acara happy-happy lah namanya kan. Yang datang itu orangnya memang udah agak-agak tua semua. Nah, jadi di situ nyanyi-nyanyi, joget-joget, senang-senang. Jadi saya lah yang jadi worship leadernya kan gitu kan. Nah, kemudian itu udah siap itu ada yang bilang, saya tuh nengok kan kasihan juga nengok itu orang-orang tua itu dia kerinduannya banyak loh. Yang orang muda itu kerinduannya banyak. Nah, saya bilang, aduh, ini banyak. Terus saya bilang sama Bapak Gembalanya itu, Pak, Bapak sampaikan firman Tuhan apa? Supaya mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pokoknya ini jiwa-jiwa udah banyak datang, ratusan saya bilang gitu kan. Katanya nggak apa-apa Bu, mengalir aja dulu dengan acara happy-happy joget-joget senang-senang gini katanya. Oh gitu tuh saya bilang itu ya nggak apa-apa lah terserah aja sih saya bilang. Terus kan itu dijalankan kolektor gitu kan dia kan sewa tempat mau bayar juga gitu kan. Dan kalau itu orang Cina itu bukan Kristen loh, pada orang Buddha mereka orang Buddha Muslim itu naruh kolektor itu nggak tanggung-tanggung saya terkejut juga nengoknya kan. Ya udah puji Tuhan. Kemudian Bapak Gembalanya itu bisa beli rumah, bisa beli mobil, ya puji Tuhan nggak tinggal di kandang bebek, benar-benar rumahnya dekat kandang bebek. Nah sudah itu saya bilang Pak, udah ya Pak, saya nggak bisa melayani sini lagi, nggak Bapak cari
yang lain bantu karena saya kan bidang sekuler, saya bilang gitu. Ya udah, puji Tuhan. Saya itu kan banyak di bidang sekuler ini, saya juga mau menghadapi karyawan, menasihati karyawan, ada yang berantem sama istrinya, ada yang berantem sama suaminya. Waduh, datang kerja nggak karu-karuan gitu kan. Waktu dulu ya saya itu menghadapi orang kan banyak. Kalau yang di proyek itu ada 2.000 orang loh. Yang di proyek itu 1 tahun lebih proyek baru siap ya kan. Nah karyawan-karyawan di pabrik itu juga. Jadi itu banyak pergumulan mereka. Tapi kesalahannya mereka masih muslim juga. Nah saya bilang, saya nggak suruh kalian masuk Kristen. Kristen itu nggak menjamin orang juga masuk ke surga. Tapi saya mengajukan kalian mau nggak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu jalan keselamatan kita ke Bapa di surga, saya bilang kan. Nah kemudian ya bagus kemudian. Dia sama istrinya bagus, ada yang sama suaminya akhirnya bagus gitu ya. Jadi nggak lari, pokoknya kita mengandalkan Tuhan aja, mengandalkan Bapa di surga. Nanti itu semua dicukupi Tuhan dari atas, dia tahu. Oh ini kemampuan anakku ini begini, kekurangan anakku ini kemampuannya apa, yang di kebutuhan kekurangan dalam kehidupan kita itu Roh Kudus itu bisa bekerja melalui kita dan melalui orang itu. Roh Kudus itu bekerja terus karena kita mengandalkan Bapa di surga. Jadi anak Tuhan itu kan jangan takut, anak raja di atas segala raja, ya kan? Kita tidak akan menjadi ekor, akan menjadi kepala dimanapun. Nah ini di saatnya satu, kenapa sekarang orang banyak buka Zoom. Kan memang benar, ya kan ini udah di akhir zaman. Firman Tuhan kan ada tertulis tuh, melebarlah ke kanan, ke kiri, ke depan, sekeliling gitu kan. Nah untuk setiap pelayanan, jangan satu tumpuk di situ aja. Jadi setiap, ini kan dunia ini kan banyak manusianya, ya kan ciptaan Tuhan ini. Nah jadi untuk melayani itu semua, nah Tuhan kirim jiwa-jiwa dengan hati kita yang tulus. Nah, apa pelayanan Tuhan kami mau juga jual. Karena banyak sekarang orang selama pandemi ini siang mereka pada tidur semua, malam pada nggak bisa tidur. Kadang keringkong-keringkong HP kita juga bunyi. Kadang aku cari juga lah hamba Tuhan yang mana yang bisa ke telepon biar nyambung kan gitu kan. Bantu doa gitu. Tapi nggak diangkat juga. Pasal saya lah, ya ya Bu, ada di mana? Iya 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 ya, salam kenal. Iya iya iya. Saya juga bingung, handphone saya bisa orang tahu semua gitu. Bisa telepon ya, tapi tetap saya layani juga ya doa dengan mengandalkan Tuhan. Kan kekuatan manusia itu terbatas. Tapi kekuatan Bapa di surga, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, beserta persekutuan Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan kita yang tidak terbatas. Dia sanggup melakukan apa saja, dia sanggup menyelesaikan persoalan apa saja, dia sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit apa saja, dia sanggup apa yang kita butuhkan, dia sanggup mencukupinya semua. Yakin dan percaya, beriman, andalkan Bapa di surga. Saya saat ini hidup saya pun mengandalkan Bapa di surga gitu. Tuhan saya begini, kadang saya tuh aduh Tuhan, kan keluarga saya banyak juga Konghucu, Buddha, Muslim. Jadi saya tuh merindukan juga kan semua keluarga saya itu bisa menerima Tuhan Yesus dan Tuhan dan Juru Selamat. Kadang saya juga dibilang orang itu juga, kamu kerja di kantor jangan joget-joget, nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk tangan katanya gitu. Mereka melihat dari CCTV kami online kemana-mana kan. Nah saya bilang enggak, saya bekerja kalau enggak gitu, wah kerjaan itu bertumpuk ya kan. Nah jadi itu Bapa di surga itu baik, dia sayang, dia tahu kemampuan kita sampai di mana, dia pasti Roh Kudus itu menolong kita, menguatkan kita, mengajari kita, membimbing kita, menghibur dan mengurapi kita, dan orang yang kita layani juga kita serahkan dengan Bapa di surga. Bapa di surga akan apa kebutuhannya, Bapa di surga akan mencukupinya, ya apa kekurangannya, apa yang diminta lah semua, pasti Bapa di surga menyembuhkannya juga gitu. Karena kita manusia nggak bisa menyembuhkan siapapun selain Bapa di surga yang menyembuhkan kita. Kita yakin dan percaya, kenapa? Bapa di surga itu sangat baik, sangat sayang sama kita. Kalau dia nggak sayang sama kita, mana mungkin Tuhan Yesus itu rela naik ke salib, rela dicambuk demi menebus dosa dan kesalahan kita dan menyelamatkan kita, menyembuhkan kita. Kita yakin dan percaya, kita kuat, sehat. Kadang kan iblis itu tidak senang, dia selalu intimidasi pikiran kita tengking. Nah, karena kita apa? Kita manusia, kita kan kekuatan kita terbatas. Yang cuma satu, kita jangan beri celah. Kalau beri celah memang iblis itu langsung masuk. Waduh, otak ini berotak kayak mana-mana gitu. Ya kalau udah nggak enak, ya Tuhan tolong saya, Roh Kudus tolong saya, pimpin saya gitu. Nah, kalau kita gitu,
dari setiap pembicara tadi, dari Bapak Ketua kita Ersul Bakti, Bapak Tarigan, Bapak Ketua kita Tarigan, Bapak Stevi dari Ketua kita Bapak Stevi dan Bu Rina juga, semua masukannya bagus gitu. Saya dengar ya, puji Tuhan gitu kan. Nah kita nggak minta nggak melalui, kenapa nggak jam 7? Karena jam 7 orang lain banyak lagi yang ikut Zoom lain. Ada orang baru pulang kerja nggak ikut Zoom, ada orang nggak bisa tidur. Nah itulah kita layani dengan hati yang tulus. Nanti Bapak di surga nengok itu, apa kebutuhan anakku ini di dalam bumi ini, dunia ini aja dia melayani. Apa kebutuhannya? Kurang pintar dia, Roh Kudus bekerja buat kita pintar. Roh Kudus mengajar kita. Oh, kurang kebutuhan apa dia? Kurang kebutuhan ini itu. Dikirim itu berkat-berkat apapun dikirim dari Bapa di surga. Jadi kita nggak usah khawatir, tenang aja. Roh Kudus tuh Bapa di surga bisa mengerakkan setiap hati orang-orang. Roh Kudus tuh bisa bekerja di setiap hati-hati orang itu kan. Nah, nanti orang ini bilang, oh aku mau ini, mau ini. Nah, itu lain cerita lagi, itu nggak apa-apa, ya kan? Nah, serahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Dan sering kita apa hikmah itu. Nah, kadang saya duduk kan di kantor kayak tadi kan saya ikut tuh, cuma tadi agak tersenyum juga sebentar. Saya biasanya jam 10 mesti tidur ya kan. Tapi ini oh nggak apa-apa. Kalau jam 11, jam setengah 12 kita jam cuci muka, sikat gigi udah bisa tidur gitu, sama aja kan nggak apa-apa gitu. Ya itu aja dari Pak Ketua kita lah, kayak mana Pak Ketua, terserah kita ngikuti aja. Kita mendukung ya Bu Rina ya. Ya Bu. Bu Ya Bu, Rina, ya Bu. halo. Kita sokong, kita mendukung. Ya, kita mendukung gini. Kita mendukung kepada Bapak Ketua kita ini. Kita ada mungkin kan gini kan udah dibilang kan, jangan bertumpuk di situ, melebar ke kanan, ke kiri, keliling ke depan. Jadi mungkin kan ini satu memang rencana Tuhan, bukan kebetulan, memang Tuhan mau. Pak Tarigan itu, Bapak Ketua Tarigan, Bapak Ketua Ersumati, Bapak Stepi itu mereka bersatu untuk apa? Ya untuk ini gitu. Jadi itu transparan semua juga gitu. Nah, sama ini nggak ada yang apa, kita serahkan sama Bapak di surga aja. Nah, kalau saya gitu menghadapi karyawan mau begitu setiap hari. Kita ngomongnya ya tetap mengasihi terus gitu aja, dengan hati, merendahkan hati. Kadang mereka nengok juga, ibu kok orang yang ini, ya udah kan saya bilang, pokoknya kalian kerjanya baik-baik aja ya, saya bilang gitu. Ya udah semua baik, semua bagus, makanya saya senang gitu. Kalau apa saya nyanyi di dalam kantor sendiri, nyanyi sambil kerja gitu. Terima kasih. Nah, gimana dari Bapak Tarigan, Bapak Ketua Tarigan, Bapak Ketua Serbati, Bapak Ketua Pak Stepi, dan Bu Rina, Tuhan berkati. Oke, lanjut. Kalau bagi saya sih sudah cukup jelas ya. Sudah pas lah itu. Nanti tinggal launchingnya. Jadi kalau bisa kita launchingnya hari Rabu. Karena Rabu itu